Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi. Kita akan membahas tentang materi selanjutnya yaitu output dan objek primitif. Jadi di materi ini, jadi sebelum kita ngebuat objeknya, modelnya, yang kemarin kan kalau animasi kan kalian harus bikin objeknya atau bentuk kubus kayak gitu. Kalau kemarin di Blender kan udah muncul gitu. Cuman di sini kita ngebahas tentang dasarnya dulu, algoritmanya dulu, gimana bentuk itu bisa tercipta di dalam sebuah eh, media output ya. Media output itu layar monitor kalau di kita. Nah, sekarang yang kita ketahui kan untuk media output itu sebenarnya cukup banyak berkembang ya. Yang paling kita sering eh, tahu adalah LCD dan LED. Jadi ini tuh merupakan sebuah perangkat keras output yang memang digunakan untuk menampilkan visual dari apa yang kita ingin tampilkan gitu loh. Nah, sebenarnya ada dua jenis cara untuk menampilkan objek di dalam perangkat output. Yang pertama ini yang harus kalian paham, itu ada raster sama vektor. Ini eh, dua cara untuk menampilkan objek kayak gambar atau font atau tulisan atau apapun yang ada di layar monitor itu ditampilkannya dengan dua cara ini. Yaitu yang pertama adalah raster dan vektor. Nah, raster ini itu tuh sebenarnya dari titik-titik. Kalau mungkin misalkan kalian pernah lihat ya, sebenarnya kan kalau kita zoom sebuah gambar di layar itu jadi kayak kotak-kotak. Nah, itu adalah kumpulan dari titik-titik yang biasa disebut dengan pixel. Nah, raster tuh kayak gini nih. Jadi memang raster itu titik-titik yang diaktifkan berdasarkan alamat atau eh, alamat pixel pada layar. Biasanya mulainya dari kiri ke kanan gitu loh. Kalau kita lihat dari sini misalnya mulainya dari sini ke sini ditampilkan. Nah, ini contohnya. Jadi dari dasarnya tuh seperti ini. Cuma ditampilkannya karena ada warna. Semakin kecil pixel, semakin banyak pixelnya, itu warna yang ditampilkan bisa banyak gitu loh. Jadi kalau kalian zoom gambar kan kayak gini ya warnanya. Nah, ini merupakan adalah kumpulan pixel. Lalu yang kedua vektor. Ini sebenarnya kalau vektor itu berupa garis sederhana yang menghubungkan dua ujung titik. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, dari halaman sebelah ini, sebelah kiri ini, itu gambar ideal yang ingin kita gambar. Jadi kalau vektor itu kayak kita ngegambar di kertas sebenarnya. Beda dengan tadi pixel ya. Nah, kalau kita pengen ngegambar yang eh, sebentar. Nah, yang ini idealnya. Nah, di gambar sebelah kanan inilah yang disebut dengan teknologi pixel menampilkan gambarnya. Nah, jadi dari titik disambungkan dengan garis, bukan kumpulan titik gitu loh. Nah, kalau raster kan kayak gini. Kalau raster nih, itu menemukan cara. Jadi ada yang ngumpulin titik-titik walaupun nggak lurus, tapi disitulah titik-titiknya. Karena semakin banyak, jadi kelihatan lurus. Tapi kalau vektor kayak gini. Nah, sebenarnya eh, penggambaran vektor bisa lebih halus, cuman vektor itu kurang efisien, terutama untuk gambar-gambar yang membutuhkan isi fill atau warna ya, pewarnaan. Kalau di pixel kan kita bisa ngewarnainnya berdasarkan jumlah kotak-kotaknya. Nah, kalau nanti di vektor tuh berdasarkan garis. Itu tuh perlu teknologi yang lebih tinggi lah sehingga harganya terlalu mahal. Makanya kalau kalian bikin gambar di vektor di CorelDRAW atau eh, Adobe Illustrator itu biasanya kita ekspornya tetap jadi pixel gitu loh. Jadi JPEG atau jadi PNG. Kalau kita convertnya jadi shape-nya jadi vektornya itu biasanya nggak semua device bisa ngebuka gitu loh. Karena ada beberapa harus perlu aplikasinya dulu.
Nah, biasanya jadi kenapa vektor itu jarang digunakan karena sekarang monitor LCD dan LED itu menggunakan pixel sebagai ukuran dari eh, kualitas gambarnya. Jadi kan kalau kita beli LCD gitu berapa pixel sih? 1080 misalnya dan seterusnya. Nah, itu kenapa teknologi pixel ini yang sering lebih banyak digunakan dibanding teknologi vektor. Nah, teknologi raster atau pixel tadi semakin berkembang karena pembuatannya bisa lebih mudah dan semakin akurat karena ukuran pixelnya semakin kecil. Jadi semakin kecil ukuran, itu semakin gede pixelnya. Akibatnya teknologi raster ini menjadi lebih disukai dibandingkan teknologi vektor. Nah, model dasarnya mata kuliah ini itu sebenarnya pemodelan, rendering sama animasi. Jadi memang kalau kalian buka Blender kan ada default yang dikasih dari Blendernya, yaitu kamera, lampu, light, sama modelnya. Kalau di Blender kan dikasih model cube juga. Nah, cuman sebelum kita masuk ke Blendernya, kalian perlu paham dulu gimana caranya si Blender itu nampilin garis, nampilin objek, dan lain-lain lah. Nah, kita ngebahas yang disebut dengan objek primitif. Nah, sebenarnya gambar itu dapat dijelaskan dengan beberapa cara ya. Contoh kalau kita menggunakan raster display atau tampilan raster, itu tuh gambar ditentukan oleh satu set intensitas untuk posisi displaynya. Nah, pada sebuah display. Nah, beberapa paket pemrograman grafika komputer atau algoritma dilengkapi fungsi untuk menyatakan scene dalam bentuk struktur dasar geometri. Itu tuh biasa yang disebut dengan output primitif. Nanti mungkin ada contohnya ya setelah ini kita bahas. Dengan memasukkan output primitif ini sebagai struktur yang lebih kompleks. Nanti contohnya ini. Nah, objek primitif yang pertama kita bikin titik. Di sini, dari titik ini sebenarnya kita bisa membuat sebuah objek garis. Kalau misalkan titik ini kita sambung-sambung gitu loh. Jadi ada sebuah garis. Nah, dari garis ini bisa kita bentuk dengan objek-objek yang lain seperti poligon, kurva, lingkaran, kotak, dan lain sebagainya lah. Jadi kan dari sini kita bisa ngebuat ini ya. Nah, dari garis kita nggak bisa ngebuat lalu, sorry. Nah, lalu dari bentuk yang udah kita punya itu disambung-sambung bisa jadi objek 3 dimensi, yaitu objek kubus, objek bola, sampai semakin spesifik bisa ngebentuk sebuah objek model dari karakter atau misalkan bikin gedung rumah atau bikin topologi manusia dan seterusnya. Nah, itu dasarnya ya. Kalau kita di Blender kan langsung bisa jadi kubus kan tiba-tiba gitu loh. Cuman kita perlu tahu dulu gimana si seorang programmer itu membuat titik dulu nih di dalam sebuah aplikasi. Makanya kita harus tahu, minimal tahu lah untuk ngebuat aplikasi modeling ini itu ada algoritma di belakangnya. Nah, kita akan membahas beberapa algoritma, dua. Nah, kalau kalian pernah nyoba OpenGL itu ada OpenGL itu ada punya library yang memang biasanya mendefinisikan objek primitif. Kayak gini ya, jadi ada dari titik-titik biasanya disebut dengan GL underscore points dan seterusnya sampai selesai. Ini banyak lah library-library yang tinggal dipakai kalau kalian ngambil dari OpenGL. Nah, kita akan coba penggambaran titik garis di dalam sebuah monitor lah ya, sebuah pixel tampilan display pixel. Nah, sebenarnya pembentukan titik dilakukan dengan mengkonversi suatu posisi titik ini suatu posisi koordinat titik dengan menggunakan
aplikasi kita yang kita pakai untuk menentukan sebuah garis. Jadi supaya nampil ke outputnya itu harus perlu ditentukan titik-titik mana aja yang akan diisi dengan nilai. Jadi kalau kita mau gambar garis kan ini tuh ada titik-titik pixel ya. Nah itu tuh di titik mana aja yang perlu kita kasih fill-nya atau value-nya. Nah di dalam sebuah sistem itu ada yang disebut dengan random scan system yang tujuannya itu menyimpan instruksi pembentukan titik pada display list dan nilai koordinat yang disimpan supaya bisa ditampilkan ke dalam layar gitu. Intinya gitulah. Nah, garis ini dibuat dengan menentukan posisi titik di antara titik awal dan titik akhir. Nah, sebenarnya misalkan gini, kita punya titik XY dan kita punya titik XY2 gitu loh. Nah, sebenarnya kan tinggal tarik garis. Nah, cuman kalau dalam pemrograman nggak semudah kita tarik garis ya, tapi kita harus tahu mana pixel-pixel yang harus diisi dengan nilainya itu. Nah, pada dasarnya algoritma penggambaran atau pembentukan garis itu berusaha mencari suatu cara untuk membentuk garis. Jadi misalkan gini, kita punya dari garis titik P sama Q. Nah, sebenarnya kita kan tinggal tarik garis ya kalau kita nulis mah. Cuman kalau dari layar itu nggak bisa kita tarik garis kan. Kita harus tahu nih titik ini tuh titiknya di mana gitu. Bisa jadi nanti titiknya itu belok-belok sebenarnya pikselnya, nggak bener-bener lurus. Nah, jadi tujuan kita untuk algoritma ini adalah menentukan titik tengahnya antara P dan Q itu di mana. Kayak gitu. Ini adalah algoritma dasar, yaitu algoritma dari koordinat Cartesian. Dan ini sebenarnya mungkin pernah kalian pelajarin di waktu SMA kali ya, atau SMP, tentang diagram Cartesius. Jadi untuk menentukan titik X1, Y1 dan X2, Y2. Nah, nanti kita akan coba menggunakan algoritma yang biasa dipakai di dalam pemrograman. Tapi cobanya kita nggak langsung ngoding, tapi dasarnya dulu. Nah, yang pertama adalah algoritma, bisa disebut dengan algoritma DDA, Digital Differential Analyzer. Nah, ini tuh algoritma yang biasa dipakai dalam sebuah atau penentuan titik-titik garis. Jadi ini rumusnya nih, delta X dan jadi biasanya berdasarkan perhitungan delta X dan delta Y. Dan rumusnya adalah Y sama dengan M kali delta X. Atau nanti ada beberapa caranya deh. Nah, ini mungkin kalian bisa screenshot ini ya. Kalau kalian melihat nonton video ini, kalian screenshot. Nanti kita akan coba di dalam nanti kita coba gimana caranya menggunakan algoritma DDA ini untuk menentukan titik. Ini kalian screenshot aja deh. Nanti kita bahasnya pas praktek. Oke, ini contohnya. Nanti kita dalam pembentukan suatu garis menghubungkan titik 10,10 dan 17,16 itu tentukan di mana titik pikselnya yang antara tengah-tengahnya. Nah, kita akan mencari 10. Jadi nanti itu ada yang disebut dengan di sini ada delta X sama dengan X1 dan X2 maksudnya ya di sini. Nanti kita akan coba ini delta Y. Jika ini ada, jadi yang pertama yang kalian harus cari adalah X1, X2-nya atau X0 dan X1-nya. Lalu yang kedua kalian cari adalah nilai step. Dan yang ketiga kalian cari increment. X increment dan Y increment-nya. Baru nanti bisa kalian kalau udah dapet increment-nya bisa kalian dapetin penentuan titik-titiknya. Oke, mungkin saya kasih contoh sedikit satu ya yang untuk algoritma DDA ini. Sebentar saya buka.
Oke, di sini ya. Saya coba di sini kan kita menggunakan algoritma DDA. Di sini 10 10 dan 17 16 sesuai dengan soal tadi ya di sini nih. 10 10 dan 17 16. Oke. Yang pertama di sini kan kita harus tentukan delta X dan delta Y. Ini di sini kita lihat aturannya, tentukan dulu delta X dan delta Y-nya, di mana delta X itu X1 dikurang X0, X1 dikurang X0, atau kalau di sini di rumus saya tulisnya X2 dikurang X1. Jadi ini sama aja kayak X1 dikurang X0 gitu ya. Nah, ini penentuan dx, dy-nya. Yang pertama kita tentukan dulu X1-nya yang mana. Kan dari sini X1-nya adalah 10, terus Y1-nya 10. Ini kan X dan Y ya. Terus di sini 17 X2-nya dan Y2-nya 16. 16 ya. Oke, yang pertama yang kita lakukan adalah mencari nilai dari dx. Nih, dx di sini kita lihat rumusnya X2 dikurang X1. Berarti kita coba pakai rumus aja. X2 dikurang X1. Ini 7. Terus kita dy itu sama dengan Y2 dikurang Y1. Oke, kita dapat. Nah, yang ketiga kan kita cari nilai step ya. Nilai stepnya itu tadi kalau kita lihat di sini, jika delta Y lebih besar daripada delta X, maka nilai step adalah delta Y. Nah, di sini saya tulis kayak gini. Jika dy lebih besar daripada dx, maka step sama dengan dy, dan jika dy kurang dari dx, maka step sama dengan dx. Nah, sekarang kita lihat dx sama dy, mana yang paling besar? Dx ya. Berarti jika dy lebih kecil daripada dx, maka stepnya adalah dx. Berarti stepnya adalah 7 ya. Oke. Nah, sekarang kita cari nilai increment. Nah, nilai incrementnya itu di sini ada rumusnya dx dibagi step. Nilai increment x itu dx dibagi step. Oke. Sekarang y incrementnya dy dibagi step. Oke, kita dapat kayak gini. Nah, kita tentukan mana x dan y-nya. Jadi saya coba bikin kayak gini dulu deh, biar kelihatan. Nah, rumusnya adalah untuk rumus x dan y. X itu kita kunci dulu kan yang pertama. X pertama adalah 10, 10 ya. Y-nya. Nah, untuk nyari X selanjutnya, itu kan X selanjutnya itu X ditambah X increment. Berarti X sebelumnya ditambah X increment. Yang ini. Nah, berarti 11 kan. Ini kayaknya ditambah 1 kan berarti kan. Berarti udah pasti nilainya adalah 12, 13, 14, 15, 16, sampai X yang kedua adalah 17. Oke, karena kita kan pengen cari titik-titik yang ini. Yang ini yang dicari nih. Saya tandain titik yang dicari ya. Mungkin pakai kuning. Jadi kita udah dapat titik ini. Ini tuh pasti nanti 16. Kita temu adalah titik ini. Kita yang cari adalah titik dari ini. Selanjutnya, untuk nentuin Y, kita pakai rumus yang ini. Y tambah Y increment. Berarti Y sebelumnya ditambah Y increment. Sama dengan ini. Nah, terus sampai selesai ya. Tambah ini. Y sebelumnya ditambah Y increment. Y sebelumnya ditambah increment. Y sebelumnya increment. Dengan Y sebelumnya ditambah increment. Nah, kita dapat titik-titik di Y.
Nah, kita bulatkan yang di sini ya, yang nilainya ini kita bulatkan. Itu di sini 11, terus di sini 12, di sini 13. Ini karena ini komanya 4, berarti ini 13. Ini 14. Ini 15. Oke. Nah, jadi ini yang kita cari dan kita temui ini. Jadi nanti kita coba gambar diagram di sini. Yang pertama kan 10.10 ya. 10.10 tuh di sini. Ini kan umpamanya adalah pixel ya. Nih, titik 10 di sini sama 17, X-nya 17. Yang ini Y-nya 16. Berarti sini. Nah, kalau tarik dari lulusnya sebenarnya kayak gini, cuman pixelnya itu yang mana? Bisa aja dia nggak lurus seperti ini gitu loh. Tuh, makanya kita perlu cari titik-titik yang selanjutnya. Yang pertama adalah 11 sama 11. Berarti 11 sama 11 yang di sini. Lalu 12, 12. Lalu 13, 13. Lalu 14, 13. Lalu 15, 14. 16, 15. Nah, jadi inilah yang menjadi titik-titik dari garisnya. Kita gambar di sini ya. Jadi garisnya tuh kayak gini. Kalau kita garis. Inilah tampilan pixel yang kita cari ketika kita menggunakan algoritma DDA gitu. Nah, inilah salah satu cara untuk menampilkan garis di dalam sebuah layar. Jadi misalkan gini. Misalkan saya pakai Blender gitu ya. Ntar saya play dulu Blendernya. Oke, nah Blender kan kalau Blender kan kita udah dikasih box gini ya. Kita box. Nah, kalau misalkan kita tambahin gitu, kita tambahin objek gitu ya. Misalkan kita mau nambahin objek apa ya? Kita tambahin objek garis gitu ya lah ya. Kita pakainya plan aja ya. Oke, nah terus nah ini kan sebenarnya udah dari kumpulan garis. Kalau kita lihat kita hapus face-nya atau kita tambahin misalkan di sini kita tambahin garis gitu loh ya. Kita extrude ke dalam Y. Nah, di sini kan saya udah nambahin garis. Nah, garis inilah yang muncul menggunakan algoritma gitu loh. Kalau kita tadi cuma tinggal nambah objek doang, tapi sebenarnya di balik layar dari Blender ini ada algoritma yang digunakan untuk menampilkan gambar ya. Tapi nggak hanya di Blender. Kalau kalian nambahin di sini juga tadi, di sini, ini juga menggunakan algoritma di belakangnya. Nah, oke, kita lanjut ke algoritma yang kedua. Nah, algoritma yang kedua adalah algoritma Bresenham. Ini juga algoritma yang biasanya digunakan untuk menampilkan garis ya. Jadi kalian selain menggunakan algoritma DDA tadi, bisa juga menggunakan algoritma Bresenham. Jadi memang ini dikatakan Bresenham ini lebih baik dan lebih akurat dibanding algoritma DDA tadi. Ini silahkan kalian baca lagi, tapi saya langsung ke caranya. Ini juga silahkan kalian screenshot supaya nanti ketika kalian nyoba, karena ada latihan sih nanti. Ketika kalian nyoba,
kalian bisa ingat gitu loh tata caranya. Nah, contoh juga kita gunakan hal yang sama ya. Titik ini, penentuan titik ini menggunakan, kalau yang tadi DDA, kita menggunakan Bresenham sekarang. Contohnya. Nah, ini sebenarnya udah saya siapin. Oke. Ini kita tentukan ya. Ini sebenarnya udah ada saya tentuin di sini juga. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu nilai M-nya, lalu dx, dy, delta D1, D2, dan P. Nanti di sini juga ada. Kita tentuin nilai M-nya. M-nya itu rumusnya ini, terus dx, dy, D1, D2, dan P. Nah, ini juga dan P. Oke, jadi nanti ini juga ada rumus tambahan. Nanti kita coba bareng-bareng. Yang pertama tadi kita coba isi dulu. Tadi ininya 10, 10 ya. Dan Y satunya 10. X2-nya 17 dan X-nya 16. Oke ya. Nah, yang pertama adalah kita cari M. M itu adalah Y2. Berarti kita bikin kurung deh. Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Oke. Jadi kita nentuin ini tuh di M itu lebih dari 0 dan kurang dari 1. Kita nentuin itu dulu. Karena ada dua cara sebenarnya. Nanti untuk cara yang kedua. Nah, untuk cara yang pertama kita tentuin dulu M-nya. Karena ininya M-nya adalah lebih dari 0 dan kurang dari 1. Berarti kita gunakan cara yang ini. Oke, nanti mungkin kesempatan selanjutnya saya akan coba kalau memang ada waktunya nanti akan saya coba tampilkan untuk yang M lebih dari 1. Oke, yang selanjutnya adalah dx ya. Kita nilai dx adalah x2 dikurang x1. x2 dikurang x1. Lalu dy-nya sama dengan y2 dikurang y1. D1-nya ini sama dengan 2 dikali dy. Ini ya. Terus D2-nya sama dengan 2 dikali dx dikurang dy. Ups, sorry. Dan P-nya D1 dikurang dx. Gini ya. Nah, kita perlu dicatat ya kalau di sini di Bresenham itu kita perlu penentuan P. Penentuan P ya. Jadi karena itu yang akan kita cari. Nah, supaya bisa kita cari X dan Y-nya. Nah, kita catat dulu. Di sini kan X yang pertama, P yang pertama adalah 5 dan ini nilai X-nya yang pertama udah ada 10 dan Y-nya sama dengan 10. Saya coba ini ya. Bentar, ini koneksi mouse saya hilang. Oke. Nah, kita yang pertama adalah kita lihat yang kedua. Jika kan X-nya plus 1 ya, kalau X ya, berarti ini kita tulis aja 11, 12, 13. Ini kita sampai 17 ya. Nah, karena kan 10, yang data yang kita tahu adalah 10. Nilai ini dan nilai ini. Ini tuh kita udah tahu nih. Ininya 16 gitu.
Nah, kita nentuin carinya yang ini. Tapi perlu nilai P kalau untuk menggunakan Bransenham. Oke, yang kedua itu karena kita lihat P-nya yang sebelumnya adalah lebih dari nah, P lebih dari 0, maka untuk nyari P adalah P sebelumnya dikurang D2. D2 tuh ini ya. Nah, lanjut ke sini. Untuk nilai Y-nya berarti Y tambah 1. Ya udah 11 ya. Berarti Y sebelumnya ditambah 1 ya 11. Terus kita cari juga ini. P sebelumnya masih kurang dari 1 dikurang D2. Ini 12. Terus di sini P sebelumnya dikurang D2 karena masih lebih dari 0. Oke, di sininya masih lebih dari 0 ya. Jadi masih 13. Terus di sininya, nah sini baru nih kita lihat P sebelumnya adalah min 1. Berarti P kurang dari 0. Berarti P sebelumnya ditambah rumusnya ditambah D1. Yang ini. Oke, nah yang ini pun berarti Y sama dengan Y sebelumnya, berarti 13. Gitu. Sekarang yang ini P sebelumnya karena lebih dari 0 dikurang 2. Yang ininya 14. Ini P sebelumnya dikurang D2. Ininya 15. Nah, udah ketemu deh. X sama Y-nya kita udah temukan. Nah, kita buat di sini garisnya. 10 itu di mana ya? Di sini ya. 10 tuh di sini. Saya coba kasih warna lagi. Nah, di sini 10 terus Y-nya 11 11. Yang keduanya. Terus yang ketiganya 12 12. 13 13. 14 13. 15 14. 16 15 dan 17 16. Ya, ini garis atau pixel yang kita temukan. Oke. Jadi sebenarnya kita hanya mencari nilai dari pixelnya, poin-poin di mana aja pixelnya itu berada. Gitu ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, contoh yang tadi nih, yang pixel. Nah, ini tuh kan kalau kita lihat gambarnya tuh mulus gitu loh. Tapi ternyata nggak lurus gitu. Nggak lurus. Nah, inilah yang dicari nih. Jadi memang nggak harus lurus, walaupun ketika kita jauh, terlihat dari jauh tuh dia itu belok. Terus gambarnya lurus lah, kayak gini ya. Tapi ternyata di sininya tuh belok-belok kayak gini. Kayak tangga gitu, padahal di sininya nggak lempeng kan. Nah, itulah eh, perlunya algoritma ini untuk menentukan titik-titik dari sebuah eh, value-nya ya, nilainya, untuk menampilkan di layar. Nah, itu dulu yang perlu kalian tahu, supaya nanti kalian kebayang gimana algoritma di belakang aplikasi-aplikasi yang sudah kalian pakai, termasuk aplikasi Office dan lain-lain gitu ya. Kayak aplikasi PowerPoint ini, aplikasi Photoshop, bahkan Paint sekalipun itu menggunakan algoritma itu untuk menampilkan garis. Kayak font ini kan sebenarnya dari garis nih. Ada font 17 ini kan kumpulan garis nih. Ke sini sampai ke sini. Berarti kan ada posisi titiknya. Nah, itu juga ada algoritma di belakangnya. Kayak gitu. Oke, ini latihan. Silahkan kalian kerjakan latihannya. Jadi silahkan kerjakan semuanya ya. Jadi ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan gunakan algoritma DDA dan Brainstorm untuk menemukan titik-titik di antara dua titik ini. Jadi silahkan dicoba dikerjakan. Untuk pertemuan itu segitu aja. Silahkan diulang videonya kalau memang masih belum mengerti. Oke, terima kasih. Pertemuan kali ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.